warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita awali dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri nikmat yang telah Allah berikan dengan senantiasa meningkatkan amalan kita sehingga menjadi amal yang berkualitas. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit hal tentang birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala tentang berbakti kepada orang tua kita itu sangatlah utama setelah tuntunan tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an banyak sekali dijelaskan tentang tuntunan berbakti kepada orang tua. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan telah kami perintahkan kepadamu supaya kamu tidak menyembah kepada selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Di dalam surat Luqman ayat 14 juga dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkurli wali walidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah, yang bertambah-tambah, dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah engkau kembali. Perintah berbakti kepada orang tua melebihi kewajiban, karena kasih sayangnya orang tua itu jauh melebihi kasih sayang kita kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, ada kisah yang sangat populer tentang berbaktinya seorang pemuda kepada ibunya. Beliau adalah Uwais Al-Qarni dari Yaman yang hidup di masa tabi'in. Begitu baktinya kepada ibunya, dia sampai diangkat derajatnya oleh Allah sebagai Sayyidut Tabi'in. Dia tidak terkenal di bumi, namun dia sangat terkenal di langit karena begitu baktinya pada ibunya. Dikisahkan bahwa Uwais adalah seorang pemuda yang hidup sederhana. Boleh dikata dia seorang pemuda yang miskin. Dia mempunyai penyakit yang belang-belang dalam tubuhnya. Ia mempunyai ibu yang sudah sangat tua dan lumpuh kakinya. Akan tetapi ibunya punya keinginan yang belum bisa terwujud. Keinginannya adalah ibunya ingin menunaikan ibadah haji. Uwais yang tahu akan hal itu cukup terkejut karena jarak antara Yaman dan Mekah lumayan jauh dan kondisi ekonomi yang seadanya. Namun apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Uwais membeli seekor lembu yang masih anak lembu. Dia buatkan kandang di sebuah bukit. Setiap hari Uwais menggendong anak lembu tersebut naik turun bukit sampai berkali-kali.
sampai pada bulan yang ke-8, Uwais Al-Qarni sudah terbiasa menggendong lembu tersebut. Dan lembu tersebut sudah bisa dijual dengan harga yang tinggi. Ternyata dari perjuangan Uwais tersebut, dia ingin membiasakan diri untuk menggendong ibunya. Dan sampailah ibunya di kota Makkah dengan digendong oleh anak mudanya, yaitu Uwais Al-Qarni. Dan dengan bekal seadanya dari hasil menjual lembu yang sudah dewasa tadi, ibunya ketika sampai ke Makkah melihat Ka'bah menangis haru luar biasa. Setelah menunaikan ibadah haji, penyakit belang yang diderita oleh Uwais Al-Qarni hilang dan hanya sisa sedikit di tengkuknya, yang menjadikan tanda baginya untuk dikenal oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Beliau berdua sengaja mencari Uwais Al-Qarni di sekitar Ka'bah karena Rasulullah pernah berpesan, di zaman kamu nanti akan lahir seorang pemuda yang sangat patuh pada ibunya, sehingga doanya sangat makbul. Carilah dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Mintalah doa padanya. Kaum muslimin rahimakumullah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Misalnya dengan senantiasa menaati perintah kedua orang tua kita. Tapi ingat, selama tidak melanggar aturan agama. Kita tahu kisah Nabi Ibrahim yang terus-menerus menghormati dan berbuat baik pada ayahnya meskipun beda agama. Kita juga bisa membiasakan dengan berbicara dan perilaku sopan santun kepada orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita tersakiti hatinya karena lisan kita, padahal beliaulah yang mengajari kita berbicara di waktu kecil. Selanjutnya kita bisa melakukan dengan senantiasa mendoakannya. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku karena mereka telah merawatku di waktu kecil. Kita bisa juga melakukan dengan selalu membacakan Fatihah untuknya. Semoga kedua orang tua kita senantiasa sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga bisa berbakti dengan cara selalu membahagiakan orang tua kita, dengan cara kita menjadi anak yang selalu terbiasa berperilaku baik, anak yang solih, anak yang sangat semangat mencari ilmu, anak yang berusaha meringankan beban orang tua kita, membantu memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Jika orang tua kita sudah tiada, misalnya, kita bisa melakukan berbakti dengan cara menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang menjadi teman beliau ketika masih hidup. Dengan demikian, jika kita berbuat baik kepada orang tua kita terus-menerus, yakinlah pasti Allah akan memuliakan hidup kita, menambah keberkahan hidup kita, dan akan sukses dunia akhirat. Karena kesuksesan kita tidak lain adalah dari doa kedua orang tua kita. Demikianlah, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.